Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan berpuasa. Hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika tentang jumlah sudut dalam segi banyak. Di sini penekanan segi banyak ini adalah segi bangun datar yang melebihi 3 sisi. Meskipun pada kenyataannya segitiga itu juga termasuk segi banyak. Namun karena acuan kita dalam mempelajari jumlah sudut dalam segi yang lain atau segi banyak atau segi 4, segi 5, segi 6 dan selanjutnya adalah segitiga, maka segitiga itu tersendiri dalam pembahasannya, tidak dimasukkan ke dalam segi banyak ataupun poligon. Baik, kita lanjut. Di sini Bapak memiliki segi 4, di mana segi 4 tersebut Bapak bagi menjadi 2 buah segitiga. Terlihat kan di sini ada 2 buah segitiga yang terbentuk dari 1 buah segi 4, sehingga dapat kita hitung berapa besar sudut dalam dari segi 4 tersebut dengan cara menjumlahkan kedua dengan cara menjumlahkan jumlah sudut-sudut dalam kedua segitiga tersebut. Berarti nanti ada 2 buah segitiga di mana nanti kita jumlahkan besaran sudut dalamnya. Seperti sudah kita ketahui bahwa besar sudut dalam atau jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka untuk menghitung berapa besar sudut dalam segi 4 ini, bisa kita jumlahkan segitiga 1 jumlah sudut dalam segitiga pertama ditambah jumlah sudut dalam segitiga kedua. Berarti jumlah sudut dalam segitiga pertama ditambah jumlah sudut dalam segitiga kedua adalah 180 derajat ditambah 180 derajat, maka dapat ditentukan atau dapat diketahui bahwa jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat, ataupun dengan cara mengalikan 2 kali jumlah sudut dalam segitiga. Karena ada 2 buah segitiganya, maka dikali 2. Berarti 2 dikali jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi besar sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Ini berlaku secara umum, bukan saja untuk karena yang Bapak tampilkan adalah segi 4 persegi panjang, berarti bukan hanya untuk persegi panjang saja, tetapi berlaku untuk setiap segi 4 atau bangun datar segi 4. Contoh pertama, tentukan besar sudut B jika besar sudut C adalah 135 derajat. Ini ada bangun segi 4 atau lebih kita kenal dengan trapesium, di mana sudut C-nya bernilai 135 derajat. Untuk menentukan berapa besar sudut B, maka kita gunakan ketentuan yang tadi, di mana jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Berarti apabila
A ditambah B ditambah C dan ditambah D harus sama dengan 360 derajat. Nah, maka kita masukkan nilai masing-masing sudut yang sudah ada. Berarti 90 derajat ditambah B, karena B yang ditanya, atau sudut B yang ditanya, ditambah 135 derajat yang merupakan nilai sudut C, ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat. Mungkin di sini ada yang bertanya, sudut A yang bernilai 90 derajat itu dari mana? Nah, seperti kesepakatan di awal bahwa sudut A itu adalah sudut siku-siku, maka nilainya 90 derajat. Begitu juga dengan yang sudut D-nya. Sudut D juga termasuk sudut siku-siku, maka besarnya juga sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan. Maka sudut yang memiliki nilai kita jumlahkan semuanya, sehingga kita peroleh hasil penjumlahan dari 90 derajat ditambah 135 derajat ditambah 90 derajat adalah 315 derajat. Sehingga B ditambah 315 derajat sama dengan 360 derajat. Maka dapat kita hitung besar sudut B-nya, yaitu dengan cara mengurangkan 360 derajat dikurang 315 derajat, sehingga dapat diketahui nilai sudut B adalah 45 derajat. Oke, kita segi 5. Kita tentukan berapa jumlah sudut dalam segi 5. Bapak tampilkan sebuah segi 5 atau bangun segi 5, di mana segi 5 ini akan kita bagi menjadi beberapa segitiga, sehingga nanti memudahkan kita menghitung jumlah sudut dalamnya. Segi 5 ini, Bapak ulang ya, segi 5 ini akan Bapak bagi menjadi beberapa segitiga, yaitu dengan cara terbentuk satu buah segitiga, kemudian Bapak bagi lagi sehingga dari segi 5 tersebut terbentuk 3 buah segitiga. Sehingga untuk menentukan berapa besar jumlah sudut dalam segitiga dapat dilakukan dengan cara mengalihkan 3 terhadap 180 derajat yang merupakan jumlah sudut dalam segitiga. Kenapa dikali 3? Karena memiliki 3 buah segitiga, sehingga dapat diperoleh hasil dari jumlah sudut dalam segitiga adalah 540 derajat. Untuk segi 5 Bapak tidak tampilkan contohnya, mungkin besok bisa Bapak berikan contoh. Untuk hari ini cukup yang segi 4 saja. Kita lanjut. Untuk segi 6, kita akan menentukan berapa besar atau berapa jumlah sudut dalam segi 6. Bapak tampilkan di sini ada segi 6. Segi 6 ini juga akan Bapak bagi atau akan Bapak bentuk ke dalam beberapa bentuk segitiga. Ini dia yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ketiga, dan keempat. Dari segi 6 tersebut dapat dibentuk menjadi 4 buah segitiga. Sehingga, Bapak ulang ya, dari segi 6 tersebut atau segi 6 tersebut dapat dibentuk menjadi 4 buah segitiga. Sehingga untuk menentukan jumlah sudut dalam segi 6-nya, kita kalikan keempat segitiga tersebut terhadap 180 derajat. Bapak tekankan kembali, 180 derajat itu merupakan besaran sudut dalam
segitiga, sehingga diperoleh besar atau jumlah sudut dalam segi 6 adalah 720 derajat. Ini berlaku untuk setiap segi 6, maupun nanti bentuknya berbeda dengan yang Bapak tampilkan, maka jumlah sudut dalam segi 6-nya tetap 720 derajat. Segi banyak yang lain, yaitu segi 7. Kita tentukan berapa besar jumlah sudut dalam segi 7. Di sini Bapak tampilkan sebuah bangun segi 7. Dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, segi 7 ini akan Bapak bentuk atau akan Bapak bagi atau akan Bapak ubah menjadi beberapa segitiga. Ini dia yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa segi 7 dapat dibentuk menjadi 5 buah segitiga, sehingga dalam menentukan jumlah sudut dalam segi 7-nya, kelima segitiga tersebut kita kalikan dengan 180 derajat, sehingga diperoleh jumlah sudut dalam segi 7 adalah 900 derajat. Ini pun berlaku untuk segi 7 dalam bentuk yang lain. Jumlah sudut dalamnya tetap 900 derajat. Baik. Nanti semisal ada yang tidak dipahami atau yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Bapak rasa untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti Bapak berikan petunjuknya di mana tugasnya nanti. Bapak rasa sampai di sini. Jika ada yang kurang paham bisa dijapri ke Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat puasanya sampai full. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.